Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM C1051201048 dari kelas B Prodi Ilmu Tanah Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UTS tentang teknologi dan manajemen pupuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pupuk. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberi pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhan agar bisa berkembang secara maksimal. Ada klasifikasi pupuk, kelebihan pupuk, kekurangan pupuk, dan pembuatan kompos. Klasifikasi pupuk, ada pupuk alam dan buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang diperoleh tanpa ada campur tangan oleh manusia dan tanpa ada peroleh dari pabrik, dan juga merupakan pupuk yang dari bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang dapat langsung dimanfaatkan. Contohnya pupuk kandang. Syarat pupuk kandang ini yaitu harus dijemur supaya harus terkomposisi sehingga memiliki pupuk kandang yang matang. Yang kedua yaitu kompos. Harus dikomposisikan terlebih dahulu, dan abu tanaman, yaitu tanaman yang dibakar dan untuk tanaman, yang disebut proses mineralisasi dipercepat. 2. Pupuk buatan. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik yang mengandung unsur hara tertentu. Umumnya mengandung unsur hara tinggi dan juga dengan memperoleh sumber daya alam atau bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contohnya pupuk urea, pupuk TSP, dan KCl. 3. Kandungan unsur hara. Pupuk tunggal mengandung satu jenis unsur hara berupa urea, sp36, KCl. Pupuk majemuk yaitu mengandung lebih dari satu unsur hara berupa campuran dari urea fosfat, kalium nitrat, NPK, dan lainnya. Pupuk Ca dan Mg dipakai sebagai kapur berupa kalsit, dolomit, tujuannya untuk menaikkan pH tanah. 4. Reaksi dalam tanah. Pupuk masam adalah pupuk yang meningkatkan kemasaman tanah atau menurunkan pH tanah. Contohnya amonium sulfat. Pupuk basah adalah pupuk yang menyebabkan tanah menjadi lebih basah atau meningkatkan pH tanah. Contohnya natrium nitrat. Pupuk netral adalah pupuk yang tidak menyebabkan perubahan kemasaman atau kebasahan. Contohnya amonium nitrat. 5. Bentuk pupuk. Ada padat dan cair. Padat adalah pupuk yang terbentuk bahan padat seperti bentuk anggokan, remahan, butiran, atau kristal. Pemakaian pupuk padat langsung diberikan atau ditaburkan di media tanaman. Contoh pupuk padat ini yaitu humus, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK. Pupuk cair adalah pupuk yang terbentuk bahan cair berupa konsentrat atau cairan. Pemakaian pupuk cair dilakukan dengan penyemprotan dan penyiraman. Contohnya yaitu amonia cair, pupuk organik cair. 6. Senyawa kimia dibagi menjadi pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik, kebanyakan berasal dari alam, yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, dan lain-lain. Pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik, pupuk yang kebanyakan merupakan pupuk buatan, maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya pupuk ini yaitu pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP. Kelebihan pupuk. Ada pupuk alam, yaitu menyumbang bahan organik. 2. Memperbaiki struktur tanah dan tekstur tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan kehidupan biologi tanah, meningkatkan daya pegang hara pada tanah pasir, mengurangi daya fiksasi hara lebih liat. Penjelasan ini yaitu
Fungsi dari pupuk yaitu meningkatkan KTK dengan memberikan kation dan anion berupa koloid dan liat. Struktur yaitu presentasi liat, mineral, dan debu. Struktur bentuk berupa bulat, granular, lempeng yang memperbaiki struktur tanah. Pupuk yang dapat meningkatkan menahan air karena adanya KTK yang lebih lembab, ada bahan organiknya. Contoh yang diberi pupuk akan menjadi lembab, sedangkan yang tidak diberi pupuk tanahnya akan kering. Pupuk dapat menghidupkan biologi karena sebagai sumber energi, pupuk yang bekerja berupa mikroorganisme di dalam tanahnya. Tanah pasir yang diberikan pupuk yang pada dasarnya tidak mempunyai anion berupa muatan negatif, setelah diberikan maka mempunyai muatan dan memiliki nilai KTK. Diberi pupuk yang mana liat mengikat P, sehingga diberi pupuk untuk unsur P-nya terlepas. Kelebihan pupuk buatan, lebih mudah menentukan jumlah pupuknya. Hara tersedia, dapat diberikan pada saat-saat yang tepat, pemakaian dan pengangkutan mudah dan murah, tidak seperti pupuk alam. Kekurangan pupuk alam yaitu kandungan unsur hara rendah, relatif sulit memperolehnya. Pemanfaatan harus setelah terdekomposisi, pengangkutannya sulit, biaya aplikasinya mahal, sehingga pupuk alam ini sulit untuk diolah karena biayanya terlalu mahal dan biasa orang-orang banyak menggunakan pupuk buatan. Kekurangan pupuk buatan yaitu pemakaian terlebih dari merusak lingkungan, yaitu eutrofikasi, yaitu permukaan airnya. Adanya unsur ikutan dalam pupuk P, yaitu logam berat Cd, sehingga terdegradasi. Penurunan kesuburan tanah dari reaksi dalam tanahnya. Efek gas rumah kaca termasuk kekurangan pupuk juga. Sedikit mengandung unsur mikro dan hanya unsur tertentu saja yang mempunyai konsentrasi tinggi. D. Pembuatan kompos. Pembuatan kompos yaitu dari pemupukan bahan organik dan membiarkan terurai menjadi bahan-bahan yang mempunyai nisbah kasio yang rendah, kurang lebih 20. Pembuatan kompos. Syarat pembuatan kompos secara aerob yaitu ukuran bahan mentah berupa 5-10 cm, suhu dan ketinggian timbunan kompos 1,25 sampai 2 meter, suhunya 30-45 derajat. Memiliki rasio CN yaitu 30, kelembapan 50-60% dengan hubungan oksigen, aerasi atau pori, ukuran dan strukturnya, memiliki pH 5,5 sampai 8, pH tinggi N bisa hilang, kandungan bahan asalnya. Pembuatan kompos. Ciri kompos matang yaitu tidak berbau, remah, warna kehitaman, hara tersedia, mengikat air tinggi, sehingga perlu pembuatan kompos yang benar-benar matang dengan memenuhi syarat pembuatan kompos. Terima kasih atas presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.